Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah materi hari ini kita tidak akan membahas wakaf ibtidah dulu, tapi kita akan fokus membahas tentang tadabbur orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ayat ini bagi saya itu begitu penting ya untuk kita pelajari, untuk kita ketahui maknanya, agar kita termasuk ke dalam bagian orang-orang yang bertakwa. Dimana kan di dalam Al-Quran ini Allah jelaskan bahwa ada 3 jenis manusia. Yang pertama orang yang beriman, kemudian ada orang yang kafir, dan juga ada orang yang munafik. Nah, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, tentu penting sekali untuk kita mengetahui apa saja sifat-sifat mereka, sehingga kita bisa termasuk dalam bagian mereka. Makanya kita akan fokus membahas tadabbur ini dulu. Baru nanti insya Allah di pekan depan kita lanjutkan praktik wakaf ibtidah kita dari bedah bukunya. Nah, di tadabbur orang-orang yang beriman ini, insya Allah kita akan bagi jadi beberapa poin, di mana poin pertama kita akan melihat bahwa ternyata Al-Quran ini memang wahyu yang datang dari Allah. Dari mana kita tahu bahwa Al-Quran ini wahyu itu datangnya dari Allah? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah itu selalu membuka ayat-ayatnya di beberapa surat ya. Di beberapa surat Allah selalu membuka ayatnya dengan huruf muqatta'ah namanya. Huruf muqatta'ah itu kayak alif lam mim, alif lam ra, kemudian nun, yasin, dan seterusnya. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Di mana huruf muqatta'ah ini kan kita baca nama hurufnya ya. Kalau ayat-ayat yang lain kan ketika misalnya ada mim, kita nggak akan baca mim, tapi kita akan baca sesuai harokatnya. Kalau harokatnya fathah berarti ma, kalau harokatnya kasroh berarti mi, kalau harokatnya dhammah berarti mu. Tapi yang huruf muqatta'ah tidak berlaku hal tersebut. Dan hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar datangnya dari Allah. Karena pada saat itu, pada saat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, tidak ada satupun orang yang pada saat itu hidup di masa itu yang mengetahui makna dari alif lam mim atau dari huruf-huruf muqatta'ah. Padahal di antara mereka itu ada orang yang sangat ahli sekali dalam bahasa. Dan mereka tentu bahasanya masih murni sekali. Tapi walaupun seperti itu, mereka tetap tidak bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan huruf-huruf muqatta'ah. Sehingga dari hal ini, para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah. Apalagi ketika kita perhatikan ayat keduanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di mana di ayat keduanya, di sini Allah kan langsung menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di mana hal ini merujuknya ke kata alif lam mim. Makanya di sebagian kitab-kitab tafsir terkadang ada sebagian ulama yang membahas apa hubungan ayat kedua dengan ayat pertama, atau apa hubungan ayat ketiga dengan ayat kedua, atau apa hubungan surat A dengan surat B, atau apa hubungan pembuka surat A dengan penutup surat B. Kenapa? Karena ternyata ketika diperhatikan antara ayat 1 ke ayat kedua, atau surat 1 ke surat kedua, atau pembuka surat A ke penutup surat A, ternyata saling berkaitan. Dan itulah kemukjizatnya Al-Quran. Makanya ini hal yang harus kita benar-benar pahami, bahwa ternyata Al-Quran ini memang datangnya dari Allah. Kemudian, poin yang kedua, Al-Quran ini ternyata bisa menjadi petunjuk. Al-Quran ini ternyata bisa menjadi petunjuk. Bagi siapa?
bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya di ayat kedua, Allah tutup ayat kedua itu dengan apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk ini dikaitkan oleh Allah dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Artinya, semakin kita bertakwa, maka semakin besar petunjuk yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, petunjuk ini sebagaimana yang para ulama kita rahimahumullah selalu sebutkan atau selalu jelaskan, di antaranya yang disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Nah, ini kitab tafsirnya sudah ada terjemahannya, namanya kitab tafsir As-Sa'di kalau nggak salah. Bisa dicari di toko-toko buku atau di marketplace. Nah, beliau itu menyebutkan bahwa Al-Quran ini, maaf, hidayah ini ada dua jenisnya. Ada namanya hidayah al-bayan dan juga ada yang namanya hidayah taufik. Hidayah al-bayan itu apa? Hidayah al-bayan itu adalah hidayah ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendengarkan kajian, untuk mengikuti kajian, atau untuk belajar. Intinya untuk belajar, untuk mencari tahu kebenaran. Nah, itu adalah hidayah al-bayan. Seperti kita yang hari ini di jam ini sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu dan memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kita semua Allah sedang berikan taufik hidayah al-bayan. Nah, nanti yang kedua namanya hidayah taufik. Nah, nggak semua orang yang dapat hidayah al-bayan pasti juga dapat hidayah taufik. Kenapa? Karena hidayah taufik itu akan Allah berikan pada orang-orang yang benar-benar murni niatnya. Nantinya hidayah taufik ini akan terlihat ketika seseorang itu bisa mengamalkan apa yang dia sudah pelajari. Jadi kan kadang kita ngelihat ya, ada banyak orang gitu, ketika belajar mungkin belajarnya tahunan, di mana belajarnya itu benar-benar fokus mendalami beragam macam hal berkenaan dengan agama, tapi ternyata ketika kita lihat kok sedikit sekali atau minim sekali pengamalannya. Bisa jadi itu karena hidayah taufiknya tidak Allah berikan kepada orang tersebut. Jadi hidayah itu ada dua. Petunjuk itu jadinya ada dua. Petunjuk al-bayan, yaitu kita sama-sama belajar, dan petunjuk at-taufik, di mana dari setelah kita belajar, kita diberikan taufik untuk mengamalkannya. Nah, inilah yang nantinya menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa. Karena ayat berikutnya, di ayat ketiga dan ayat keempat, Allah jelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Artinya orang ini adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Jadi ketika mereka tahu, mereka langsung mengamalkan hal tersebut. Enggak cuman sekedar tahu ya. Enggak cuman sekedar tahu, tapi mereka tahu dan mengamalkannya. Karena orang muslim itu ada di pertengahan. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah, maaf, surat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah itu kan di akhir ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di mana petunjuk ini kita ingin agar diberikan petunjuk seperti orang-orang yang sudah diberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Nah, Allah jelaskan dalam surat An-Nisa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang termasuk dalam bagian para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang solih. Misalnya kita keluarkan dulu para nabi ya, kita fokus ke syuhada, as-siddiqin, dan orang solih, di mana mereka ini kan adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa-apa yang mereka sudah ketahui. Bukan cuman sekedar tahu tapi nggak mengamalkan. Dan kita juga di dalam surat Al-Fatihah meminta agar tidak disamakan atau tidak seperti orang-orang ya Pak, al-maghdub. Al-maghdub itu adalah orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Dalam sebuah hadis dijelaskan mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Karena mereka itu nanti di surat Al-Baqarah juga kita akan bahas kisahnya Bani Israel, di mana mereka itu sebetulnya tahu sekali beragam macam kebenaran. Dari kitab-kitabnya itu sudah dijelaskan. Kitab Tauratnya itu sudah menjelaskan beragam macam kebenaran. Salah satunya kebenaran tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad SAW itu ternyata di dalam
kitab mereka yaitu kitab Taurat sebelum dihapus ya. Wallahu alam sekarang masih ada atau enggak. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW ayatnya masih ada. Di mana di zaman itu ayatnya masih menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi yang nanti dia itu akan hijrah ke daerah yang ada padang pasirnya. Kemudian di situ ada banyak sekali pohon kurma. Dan di ayat tersebut juga dijelaskan ciri fisik Rasulullah secara detail seperti apa. Nah, ketika mereka menemukan bahwa Rasulullah SAW itu ternyata adalah orang yang benar sesuai dengan cirinya, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Kenapa? Karena mereka kecewa. Yang mereka tunggu itu pengen dari Bani Israel juga, tapi ternyata ini malah dari kalangan orang-orang Arab. Itu sebabnya mereka tahu ilmunya, tapi mereka nggak mau mengamalkannya. Begitupun yang kedua, jenis yang kedua, mereka nggak tahu ilmunya, tapi sok-sokan untuk mengamalkan. Siapa mereka yang ada di ayat ghairil maghdubi alaihim, nah yang waladdallin. Nah, waladdallin itu adalah orang yang tersesat. Siapa itu orang yang tersesat? Di dalam hadis disebutkan bahwa dia adalah orang Nasrani. Tentu kalau kita melihat sebuah hadis misalnya ada penjelasan, oh ayat ini maksudnya untuk orang Yahudi atau ayat ini maksudnya untuk orang Nasrani. Nah, ketika kita mendapatkan penjelasan-penjelasan seperti itu, yang perlu kita garis bawahi, maka ini juga jadi salah satu kaidah tafsir ya. Jadi salah satu kaidah tafsir yang perlu kita pahami adalah bahwa apa yang diturunkan itu, yang kita ambil itu adalah kandungan maknanya. Jadi misalnya ayat ini turun untuk orang Yahudi. Nah, kita lihat nih, apa sih yang Allah sampaikan di ayat itu supaya kita tidak seperti mereka. Oke, supaya kita tidak seperti mereka. Jadi ketika misalnya ada ayat yang diturunkan untuk orang Yahudi, atau untuk Abu Lahab, atau untuk Walid bin Mughirah, dan seterusnya, jangan kita mengolok-olok, ya si Walid bin Mughirah sih dulunya gini, 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 gini. Atau si Abu Lahab sih dulunya gini, 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 gini. Sehingga kita justru malah dapat cemoohannya, bukan malah dapat pelajarannya. Makanya kaidah tafsirnya mengatakan seperti ini. Al-ibratu bi'umumil lafzi. Hal yang perlu kita perhatikan itu adalah takwa. Semakin kita bertakwa, semakin Allah berikan petunjuk itu. Nah, pertanyaannya, apa sifat orang yang bertakwa itu? Bagaimana orang bertakwa itu sehingga kita bisa termasuk ke dalam bagiannya? Nah, di sini di ayat yang ketiga, kemudian di ayat yang keempat, Allah sebutkan 5 sifat orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan 5 sifat orang yang bertakwa. Pertama, mereka itu adalah orang yang senantiasa apa? Alladzina yu'minuna bil maaf. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu adalah orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Kayak Allah. Allah itu sesuatu yang gaib yang gak bisa kita lihat. Kemudian juga malaikat. Kemudian juga kitab-kitab terdahulu itu juga termasuk yang gaib karena kita belum lihat secara aslinya seperti apa. Kemudian beriman kepada hari akhir itu juga sesuatu yang gaib. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini khusus untuk yang sudah belajar bahasa Arab ya. Saya akan bawakan sedikit kaidah tadabur karena ada beberapa kaidah tadabur yang bisa digunakan dari ilmu bahasa Arab, yaitu penggunaan fiil mudhari. Di sini ada fiil mudhari yu'minuna, kemudian yang kedua yuqimuna, dan yang ketiga yunfiquna. Kemudian di ayat keempat nanti ada yu'minuna lagi dan juga ada yuqinun. Nah, penggunaan fiil mudhari ini mempunyai sebuah makna yang sangat penting, di mana ketika Allah menyebutkan sebuah sifat dengan lafaz fiil mudhari, artinya sifat itu adalah sifat yang senantiasa mereka lakukan. Sifat yang senantiasa mereka lakukan, yang senantiasa mereka istiqomahkan gitu, mereka jaga. Nah, sifat yang pertama yang senantiasa
orang-orang yang bertakwa itu jaga adalah pertama, yu'minuna bil ghaib. Mereka itu senantiasa beriman kepada yang gaib. Kemudian juga mereka senantiasa mendirikan salat. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Nah, di sini ada lafaz penting tentang salat di mana Allah itu menggunakan lafaz wa yuqimuna. Yuqimuna dari kata aqama yuqimu, bukan yaf'alu. Kenapa? Karena yuqimu itu beda dengan yaf'alu. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, mendirikan sholat itu berbeda dengan mengerjakan sholat. Ini dua hal yang berbeda, mendirikan dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan, cuman sekedar wudhu, sholat, udah gitu aja. Tapi kalau mendirikan sholat, artinya dari cara wudhunya dia berusaha perbaiki. Sudah benar atau belum cara wudhu saya. Kemudian dari cara sholatnya, dia juga perbaiki. Sudah benar atau belum tata cara sholat saya. Kemudian dari sisi bacaan ayat-ayatnya, sudah benar atau belum nih bacaan Al-Quran saya. Yang ketiga, yang keempat, dari sisi pemaknaan sholatnya. Pemaknaan itu dalam artian memahami makna-makna yang dia baca dalam sholat. Dia sudah memahami atau belum. Sehingga ketika sholat itu dia bisa merasakan kekhusyuan gitu ketika dalam sholat. Kemudian proses sholatnya gimana nih? Dia sudah tumakninah atau belum? Atau masih kecepatan? Nah, dia benar-benar memperhatikan hal tersebut. Makanya ketika orang tersebut melaksanakan sholat dengan cara yang seperti ini, nanti dia itu akan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, dia akan mendapatkan faidah ayat ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya jangan heran ketika misalnya kita melihat ada orang yang rajin banget gitu sholatnya, tapi ternyata mencuri, atau ternyata mohon maaf berzina, atau ternyata mohon maaf terkena pergaulan bebas dan seterusnya. Bisa jadi sholatnya itu bermasalah. Bisa jadi dia cuma sekedar mengerjakan sholat, menunaikan kewajibannya saja tanpa dia memperhatikan apakah sholatnya sudah tumakninah atau belum. Apakah dia sudah benar-benar memahami maknanya atau belum? Apakah dia sudah benar tata caranya atau belum? Nah, itu poin penting ya dari kata yuqimunas shalah. Jadi yuqimunas shalah itu mendirikan sholat, bukan cuma sekedar mengerjakan sholatnya. Kemudian sifat yang senantiasa mereka lakukan. Nah, senantiasa ya karena di sini pakai fi'il mudhari. Jadi kalau ada misalnya di sini yang belum mengerti bahasa Arab, nggak apa-apa. Saya istilahkan dengan kata senantiasanya. Jadi kalau senantiasa berarti itu sesuatu yang selalu mereka lakukan. Nah, sifat yang ketiga yang senantiasa atau selalu mereka lakukan adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, poin penting dari kata infak di sini kalau kita perhatikan ya, wa mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan. Jadi rizki yang kita punya hari ini pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah, bukan hasil kerja keras kita. Hasil kerja keras ikhtiar itu perlu, tapi yang perlu kita pahami adalah segala sesuatu itu sudah Allah takar. Makanya ketika kita misalnya mengatakan saya mendapatkan kekayaan saya sekarang ini karena usaha saya, karena ilmu saya, nanti itu jadi seperti Qarun, di mana Qarun itu selalu menisbahkan segala kesuksesannya kepada siapa? Kepada ikhtiar yang dia lakukan. Seolah-olah dia adalah orang yang paling hebat. Padahal pada hakikatnya Allah lah yang ingin memberikan rizki kepada orang tersebut. Nah, ketika rizki yang sudah Allah berikan itu, dia infakkan, dia berikan, dia bantu kepada orang-orang yang membutuhkan, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Infak seperti apa yang benar-benar dicintai oleh Allah dalam banyak ayat. Kalau nanti kita baca ayat-ayat Al-Quran, dalam banyak ayat, Allah selalu memfokuskan infak ini kepada orang-orang tertentu. Bukan berarti orang yang gak masuk di sini nggak boleh kita infak ya, tapi ada yang bisa dibilang skala prioritasnya itu lebih tinggi ke sini. Siapa mereka? Pertama, mereka itu adalah orang tua kita. Kalau misalnya ada orang tua yang masih hidup, nah perbanyak infak kepada mereka, bantu mereka.
Atau misalnya qadarullah si orang tua kita meninggal, apa yang perlu kita lakukan supaya kita masih tetap bisa berbakti kepada mereka? Gunakan uangnya untuk pembangunan masjid misalnya, atau pembuatan sumur, di mana infak itu kita alokasikan ke lembaga-lembaga tertentu, yang mana dari situ punya peluang pahalanya itu senantiasa mengalir. Misalnya kita ngasih pembangunan masjid, itu kan masjid senantiasa digunakan terus-menerus ya. Jadi setiap kali masjid itu digunakan, orang tua kita yang hari ini ada di alam kubur, mereka senantiasa mendapatkan pahala-pahala jariah yang senantiasa mengalir. Atau misalnya pembangunan sumur, di mana di beberapa daerah tertentu itu ternyata kondisi mereka itu airnya ya, itu masih sangat kekurangan. Nah, ketika kita tahu, kita berusaha untuk membantu misalnya, bantu mereka dalam memenuhi kebutuhan airnya, maka setiap kali air itu digunakan, nah si pahalanya itu akan senantiasa mengalir kepada kedua orang tua kita. Ini kalau misalnya uangnya ingin kita sedekahkan atas nama orang tua ya. Atau misalnya kita membelikan sebuah Al-Quran, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren, di mana Al-Quran itu ternyata akan senantiasa dihafal, dibaca terus-menerus, maka setiap kali dibaca, pahalanya akan terus-terusan mengalir kepada orang tua kita. Nah, itu ketika yang pertama ya, kita memberikan kepada orang tua kita. Yang kedua, kita berikan infak kita kepada sanak saudara kita. Kalau tadi orang tua, ini sanak saudara kita, bisa adik, bisa kakak, bisa paman, pokoknya saudara-saudara kita terdekat yang memang mereka itu butuh sekali bantuan gitu. Jadi jangan dulu memikirkan yang jauh itu misalnya orang lain. Tapi ternyata saudara kita itu malah banyak yang kelaparan. Kemudian yang ketiga, ini adalah anak yatim. Di mana anak yatim dalam Islam itu sangat amat diperhatikan dengan baik hak-haknya. Sangat-sangat dimuliakan ya anak yatim itu dalam Islam. Kenapa? Karena di masa jahiliyah, anak yatim itu adalah anak yang dipandang sebelah mata. Sekaya apapun bapaknya dulu, sehebat apapun bapaknya dulu, kalau bapaknya meninggal dan meninggalkan anak, maka anaknya langsung dikucilkan. Kenapa? Karena anak yatim itu ibaratnya dia udah nggak punya pegangan lagi. Siapa yang akan melindungi itu udah nggak ada. Kalau semasa hidup bapaknya kan bapaknya yang akan berdiri di depan dia gitu untuk membela. Tapi setelah bapaknya meninggal, maka bagi masyarakat jahiliyah pada saat itu derajatnya itu langsung turun gitu, langsung dikucilkan. Dan ada banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang keutamaan anak yatim, baik di ayat ataupun di hadis. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah orang-orang miskin, di mana orang-orang miskin ini nanti ada dua jenisnya. Ada orang yang minta-minta, minta-minta dalam artian bukan yang di ini ya, bukan yang di lampu-lampu merah. Di lampu merah kan ada juga banyak tuh orang-orang yang suka minta, tapi kebanyakan dari mereka itu kayak apa ya, kayak oknum-oknum tertentu lah. Karena ternyata setelah diselidiki malah banyak yang punya mobil, atau ternyata mereka itu dipekerjakan dan seterusnya. Minta-minta di sini maksudnya adalah ketika ada tetangga kita, khususnya tetangga ya, karena tetangga itu adalah hal yang nggak boleh kita abaikan. Misalnya tetangga kita, dia benar-benar kesulitan sekali gitu. Misalnya suaminya sedang ngalamin di PHK misalnya. Suaminya di PHK, yang mana pemasukan yang tadinya cukup sekarang jadi nggak mencukupi karena si suaminya juga kerjaannya masih belum bagus gitu, masih serabutan gitu. Nah, kemudian dia datang ke rumah kita minta tolong atau minta minjem misalnya, walaupun kita pengen ngasihnya nggak tanpa pinjaman gitu. Misalnya dia minta tolong untuk dipinjami supaya bisa beli beras gitu karena berasnya sudah habis. Nah, maka orang-orang seperti ini harus kita tolong juga. Jangan dan ketika misalnya kita menolong orang-orang seperti ini, abaikan prasangka-prasangka kita. Karena seringkali hal yang membuat kita itu nggak bisa konsisten, istiqomah dalam berinfak atau dalam bersedekah adalah kita selalu mengikuti prasangka-prasangka kita. Palingan dia cuman nanti palingan dia cuman ngarang-ngarang doang supaya orang-orang kasihan, atau misalnya itu kan dia juga punya HP, kenapa HP-nya nggak dijual misalnya, atau prasangka-prasangka lain. Sehingga dari prasangka ini kita malah apa? Kita malah abai dan ujungnya malah nggak mau bantu jadinya. Akhirnya kan kita
terlewatkan tuh. Akhirnya kita terlewatkan dari membantu orang lain. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjelaskan, ini kisah kisah para, ada kisah orang sahabat ya, para sahabat. Ada sahabat yang pada saat itu dia itu berniat untuk berinfak. Nah, ketika dia berniat untuk berinfak, infak pertama ternyata dia berikan kepada orang yang suka maksiat. Nah, ketika si orang yang memberi infaknya itu nggak tahu kalau ternyata orang tersebut selalu melakukan maksiat. Akhirnya ketika orang-orang tahu, nah si orang yang memberi itu dihujat. Kemudian di hari berikutnya dia pengen infak lagi, tapi infaknya mudah-mudahan bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian dia infak lagi di hari itu, ternyata orang yang diberikan infak itu adalah orang kaya. Nah, ternyata ketika sampai kabarnya, nah si orang ini dihujat lagi. Jadi beberapa kali, setiap kali dia berinfak, ternyata salah sasaran. Yang harusnya diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan, ini malah bukan pada yang seharusnya. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa secara maknanya, apa yang sudah diberikan, dia akan diganjar sesuai niatnya. Dia akan diganjar sesuai niatnya. Walaupun kita misalnya, qadarullah ketika infak ternyata salah sasaran. Atau ternyata hari ini kan banyak sekali oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ya. Misalnya ketika kita berikan infak ternyata uangnya nggak tahu dikemanain. Atau malah dipakai sama si ketua yayasannya gitu. Nah, ketika kita sudah memberikan infak, maka yakinlah bahwa kita tetap akan diberikan ganjaran sesuai niat kita. Dosanya ya dosanya ke mereka. Nah, itu jadi kita memberikan infak kepada orang yang miskin. Yang pertama, mereka minta-minta. Yang kedua, mereka itu menahan diri mereka dari meminta-minta. Menahan tuh dalam artian mereka tahu mereka tuh butuh banget. Mereka tahu mereka dalam kondisi yang kesusahan banget, tapi mereka berusaha nggak minta bantuan ke orang lain dan tetap berusaha untuk mencari ikhtiar. Walaupun ikhtiarnya tuh misalnya cuman bisa dapat satu porsi makan, di mana satu porsi makan ini dibagi 5 misalnya. Tapi mereka tetap berusaha nggak mau minta-minta. Nah, ketika kita tahu ada orang yang seperti ini, kita berusaha bantu. Walaupun misalnya ketika dikasih uang dia nggak mau, ya minimal kita, kalau misalnya dia jualan, kita bantu beli jualannya. Atau ketika misalnya dia itu apa ya, misalnya dia itu senang sekali untuk dipekerjakan gitu, misalnya cuman untuk sekedar sapu-sapu rumah gitu, atau setrika, dia pengennya kerja dulu baru dibayar. Nah, kita berusaha untuk lebihkan sedikit misalnya kalau kita juga punya kelebihan rezeki. Intinya kita berusaha untuk membantu mereka yang menahan diri untuk tidak meminta-minta. Kemudian kita juga perlu yang berikutnya ya, tadi kan orang miskin. Nah, kita juga perlu melihat kondisi tetangga-tetangga kita. Nah, lihat tetangga-tetangga kita. Ada nggak nih tetangga kita yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan? Nggak mesti tetangga ini tuh dalam kondisi yang miskin sekali. Misalnya, saya pernah di zaman-zaman COVID, kalau nggak salah ya, di zaman-zaman COVID, pada saat itu saya pernah mengisi sebuah kajian di salah satu daerah di Jabodetabek. Nah, kemudian selesai kajian itu ada satu bapak-bapak yang nyamperin ke saya. Dia bilang, kebetulan dia ternyata adalah seorang ketua RT. Nah, dia tuh bilang kayak gini, Ustadz, saya tuh punya tetangga, Ustadz. Ya, ketika di masa COVID ini, kan semuanya chaos ya, Ustadz. Nah, si tetangga saya itu kerjaannya ternyata hilang. Dia termasuk orang yang kena PHK. Sedangkan pada saat itu ternyata dia juga masih punya cicilan rumah. Dia juga masih punya hutang di mana-mana, dan sedangkan dia sekarang itu udah nggak punya pekerjaan, rumahnya mau dijual juga nggak bisa karena suratnya ada di bank. Kemudian juga harta-harta yang lainnya juga kayak misalnya motor mau dijual juga sama, surat-suratnya masih ada di bank karena ternyata rumah dan motornya dia ambil dengan cara kredit ya. Dan yang namanya kredit kan berarti surat-suratnya itu belum benar-benar bisa diberikan kepada si pembelinya sampai surat tersebut lunas. Artinya kalau misalnya kita mau kita mau jual itu pun nggak bisa karena suratnya kan belum ada gitu. Kemudian si orang itu kadang untuk sehari-harinya sekarang itu kesulitan sekali. Gimana
atau apa yang harus kami lakukan. Maka saya waktu itu kasih nasihat, kita bantu semaksimal mungkin, minimal dari makannya dulu terpenuhi. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah walaupun walaupun kita tinggal di sebuah perumahan yang mana mungkin perumahannya cukup elit, jangan juga kita berasumsi bahwa mungkin tetangga kita nggak ada yang kesulitan atau tetangga kita semuanya berada dalam kemakmuran lah. Karena kita nggak tahu, apalagi kalau ternyata dia itu adalah seorang bisnis, di mana yang namanya usaha itu kan pasti ada naik turunnya. Kadang naik, tapi kadang turunnya juga benar-benar anjlok gitu. Nah, kita juga mesti peka, apalagi kalau di sini misalnya ada yang menjabat sebagai ketua RT atau ketua RW, coba sambil silaturahmi ke tetangga-tetangganya atau ke RT dan RW-nya, cari tahu, siapa tahu ada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah infak ya. Kita berinfak, kita membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Mau dia muslim, mau dia kafir, itu nggak masalah. Yang penting kita membantu mereka. Kalau yang muslim berarti nanti kita dapat pahala penjalin silaturahmi. Kemudian kalau yang kafir, kita mendapatkan pahala, mudah-mudahan dari situ dia tergerak hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian di poin kelima atau di sifat keempat dan sifat kelima, kalau kita perhatikan ya, di ayat keempat berarti ini beriman kepada kitab dan juga beriman kepada hari akhir. Di mana kan beriman kepada kitab dan hari akhir itu sebetulnya sudah dijelaskan di sifat yang pertama, beriman kepada yang gaib. Tapi di sini Allah sebutkan lagi di ayat keempatnya beriman kepada kitab dan beriman kepada hari akhir. Kenapa seperti itu? Di sini ada penghususan. Di sini ada penghususan. Karena nantinya banyak sekali orang-orang itu yang pertama, kalau kita lihat di kisah-kisah umat-umat terdahulu ya, apalagi ke kisahnya Bani Israel misalnya, mereka itu kebanyakan pilih-pilih dalam beriman kepada kitab-kitab. Mereka itu cuma pengen beriman kepada kitab Taurat aja, tapi ke kitab-kitab yang lain mereka nggak mau beriman selama kitab itu tuh nggak mendukung mereka dari sisi pemenuhan hawa nafsunya. Misalnya mereka itu ketika menjalani kehidupan pengen yang santai-santai, nggak mau ada yang perangnya. Kalau ada yang mencuri nggak usah dipotong tangannya, kalau ada yang zina nggak usah dirajam dan seterusnya. Jadi mereka pilih-pilih hukum-hukumnya. Itu sebabnya banyak dari kalangan Bani Israel itu yang merubah isi kitab mereka sendiri. Kenapa? Karena supaya hukumnya menyesuaikan dengan keinginan mereka. Jadi mereka itu selalu pilih-pilih mana yang mereka sukai, mana yang mereka nggak sukai. Makanya Allah sebutkan secara khusus di ayat keempat bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga beriman kepada hari akhir. Mereka yakin sekali dengan hari akhir. Kenapa di sini juga dikhususkan? Karena banyak sekali orang-orang terdahulu, bukan cuma orang terdahulu ya. Saya sampaikan orang terdahulu supaya relate dulu dengan zaman itu. Dan di zaman ini juga sebetulnya banyak sekali orang yang nggak percaya pada hari akhir. Di zaman itu banyak orang yang nggak percaya, baik dari orang kafir Quraisy atau dari orang Yahudi, kebanyakan nggak percaya bahwa kita itu hidup di dunia itu sebentar, setelah hidup di dunia kan meninggal, nah setelah meninggal nanti kita akan dibangkitkan lagi. Nah banyak orang pada saat itu nggak percaya, masa sih ada orang yang sudah meninggal ribuan tahun lalu, sekarang sudah jadi tulang belulang, terus tiba-tiba nanti dibangkitkan lagi, dikembalikan lagi utuh anggota tubuhnya, kemudian di sidang diadili. Masa sih bisa kayak gitu? Nah mereka itu nggak percaya hal tersebut. Sebetulnya di hati kecil mereka tuh percaya akan hal tersebut. Tapi mereka nggak mau mengimaninya. Kenapa? Karena konsekuensi dari beriman kepada hari akhir itu adalah dia harus menjaga sikap. Dia nggak boleh bertutur kata dengan tutur kata yang menyakiti orang lain. Kenapa nggak boleh? Karena dia tahu kalau dia benar-benar meyakini akan adanya hari akhir, dia tahu ucapan apapun yang sepele, nantinya ucapan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Atau candaan sekecil apapun, sesepele apapun, nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir.
Atau juga misalnya ketika dia melihat ada seseorang yang kurang fisiknya ya. Kadang kan ada sebagian orang itu yang qadarullah gitu, fisiknya kurang, entah itu kakinya, maaf kakinya bengkok gitu. Kan ada beberapa orang yang kakinya bengkok. Dan ketika lihat orang tuh dia malah malah ngetawain ya si kaki bengkok misalnya. Dia malah hina dia, malah bully dia. Sehingga orang-orang sekitar juga jadi ngikutin nih. Malah ngeledek dia, malah ngehina dia. Nah, kalau orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir, dia akan tahan lisannya untuk mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan, baik buruknya, nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, baik buruknya, sekecil apapun. Makanya dalam sebuah hadis, Rasulullah itu sering kali menyebutkan banyak sekali amalan-amalan remeh, tapi jangan diabaikan gitu. Kayak apa? Kayak misalnya kita ketemu orang, kita senyum aja. Senyum aja, itu Allah catat pahala. Atau misalnya ketika kita lagi di jalan, mau itu kita lagi olahraga jalan gitu, atau kita lagi bawa motor misalnya, atau lagi bawa mobil, ternyata di tengah-tengah jalan itu ada batu besar atau ada batang kayu yang cukup besar. Ini kalau misalnya batang kayu atau batunya ini ketabrak, mungkin si pengendara motor ada yang jatuh. Nah, kita berhenti dulu misalnya, berhenti dulu terus kita pindahin dulu batang kayunya atau batunya, kemudian kita lanjut lagi. Nah, hal sepele seperti itu pun nantinya akan Allah balas dengan ganjaran yang begitu besar. Begitupun misalnya ketika ada orang yang menganggap remeh, tadi kan amal-amal baik ya. Kalau sekarang amalan jeleknya misalnya, ketika ada orang yang menganggap remeh kalau bisa buang air kecil sembarangan. Buang air kecil ya. Misalnya buang air kecil di halte. Ini kan kita kalau misalnya ke kota-kota besar gitu, ketika ingin nunggu bis atau apapun itu di halte, kadang kan kita nyium bau pesing ya, pesingnya itu lumayan pekat banget. Nah, ketika ada orang yang selalu buang air kecil di sembarang tempat, terus dia nggak cebok, maka dia juga nanti akan dapat balasannya. Balasan yang disebutkan dalam hadis, dia itu nantinya akan mendapatkan siksa kubur. Jadi ada dua amalan, amalan yang sepele tapi banyak dilakukan oleh orang lain, yang ternyata dua amalan ini tuh mengundang azab kubur. Salah satunya tadi ketika pipis nggak cebok, dan yang kedua adalah namimah. Namimah itu adu domba. Kita ngadu domba si A dan si B. Nah, apalagi sekarang ya, ketika media itu sudah benar-benar besar gitu, kadang kita lihat gitu hal-hal yang sifatnya adu domba, kayak di beberapa podcast mungkin di YouTube itu kita lihat ada adu domba yang berujung pada perkelahian. Si A diundang untuk untuk membicarakan masalahnya sama si B. Ternyata si hostnya malah manas-manasin. Kemudian setelah si A-nya selesai, diundang lagi si B. Si hostnya manas-manasin lagi. Akhirnya malah semakin panas konfliknya dan berujung pada perkelahian, bahkan di beberapa kondisi ada yang sampai berakhir pada penghilangan nyawa gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu karena namimah, padahal sepele kan lisan, tapi dampaknya itu lebih besar. Nah, nantinya di hari akhir kalau misalnya mereka masih melakukan hal tersebut, nah mereka akan dihukum, maka mereka juga akan diberikan balasan sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Ini konsekuensi dari kita beriman kepada hari akhir. Jadi iman-iman itu, ya, rukun iman itu kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubi, kitab-kitab, wa rusulihi, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jadi rukun iman ini sebetulnya kalau benar-benar kita pelajari, kalau benar-benar kita dalami si rukun iman ini, dia itu akan memberikan dampak yang sangat-sangat positif loh ke kehidupan kita. Makanya dalam banyak hadis, salah satunya hadis yang ini, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, di mana Rasulullah itu sampaikan orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di sini di sini Rasulullah gandengkan antara orang yang beriman dengan orang yang berakhlak, bahwa ternyata iman itu bisa mempengaruhi akhlak.
Karena yang tadi konsekuensinya, kalau kita benar-benar mengimani, kita akan benar-benar jaga sikap kita akan jaga tutur kata kita akan benar-benar mencoba untuk bersikap tidak menyakiti orang lain gitu. Sehingga sangat terlihat jelas nantinya dari akhlak-akhlak kita. Nah, ini adalah sifat orang yang bertakwa, yang mana mereka senantiasa melakukannya terus-menerus. Yang namanya senantiasa itu mungkin akan ada salahnya ya. Jadi jangan pernah berpikiran harus sempurna, karena memang sifat manusia itu pasti terjatuh pada kesalahan. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Kullu bani Adam khoto." Nah, khoto itu ada tasydid, khotoun. Dalam bahasa Arab ini namanya sigoh mubalaghah. Sigoh mubalaghah itu kalau kita terjemahkan mungkin arti yang sifatnya itu dia itu senantiasa. Jadi setiap anak cucu Adam senantiasa pasti akan melakukan kesalahan. Jadi pasti akan terjatuh ke dalam kesalahan. Jadi ketika dia misalnya mencoba untuk mengamalkan sesuatu, pasti ada aja kurangnya, atau pasti ada aja nggak istiqomahnya, atau pasti ada yang belum yang kurangnya dan seterusnya. Jadi nggak ada yang namanya sempurna. Sempurna itu hanya milik Allah. Yang namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Jadi ketika kita misalnya belum begitu bisa memaksimalkan hal tersebut, maka jangan berkecil hati. Kita banyak berdoa supaya Allah bantu terus, karena terusan hadisnya wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang senantiasa melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa juga untuk bertaubat atau senantiasa juga untuk meminta ampun kepada Allah. Jadi walaupun kita baru bisa 1% atau 2% atau 5% menjalankan sifat-sifat orang yang bertakwa ini, jangan berkecil hati, karena Allah akan senantiasa bantu kita. Allah itu tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat prosesnya. Bagaimana proses seorang hamba dalam menjalani kehidupannya menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, orang yang Allah ridhoi. Dan yang terakhir, ganjaran bagi orang yang memiliki sifat bertakwa ini ada dua. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka selalu mendapatkan petunjuk. Makanya semakin orang itu bertakwa, semakin petunjuk itu akan Allah berikan kepada dia. Baik petunjuk yang sifatnya al-bayan, mereka belajar, semakin belajar, atau petunjuk yang sifatnya taufik, mereka semakin mengamalkannya, bisa mengamalkannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung di mana? Di akhirat nanti. Ketika di hari tersebut setiap orang itu ketakutan apakah dia masuk surga atau neraka. Nah, orang-orang yang bertakwa ini nantinya mereka ketika diberikan catatan amalnya aja, mereka sudah diberikan kabar gembira di situ. Sebanyak apapun dosanya, mereka akan diampuni dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ini ganjaran orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika kita mempelajari hal ini, catat baik-baik poin-poin apa yang perlu kita perhatikan, kita minta pertolongan. Setelah catat, kita minta pertolongan kepada Allah. Pertolongan apa? Pertolongan supaya dimudahkan dalam mengamalkannya. Karena sekali lagi, segala sesuatu itu bisa kita lakukan kalau Allah menolong kita. Walaupun dalam perkara yang sepele. Makanya makna dari iyyaka nasta'in itu bukan cuma kita minta pertolongan kepada Allah dalam mencari rizki aja, tapi kita juga minta pertolongan dalam segala kondisi kita, baik buruknya atau besar kecilnya ya. Misalnya kita cuma sekedar butuh untuk susu anak misalnya, atau kita cuma sekedar ingin pergi nih dari rumah ke masjid atau dari rumah ke satu tempat gitu. Makanya kan setiap kali keluar rumah ada doanya. Setiap kali mau safar ada doanya. Setiap kali mau ke masjid ada doanya. Di segala aspek kehidupan kita itu ada doanya. Dan doanya biasanya selalu diawali dengan bismillah. Di mana makna bismillah itu artinya adalah kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Nah, itu jadi senantiasa minta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam mengamalkannya. Setelah itu, kemudian kita berikhtiar, baru kita berikhtiar. Setelah kita mencatat, kita akan jadi tahu apa yang perlu kita lakukan. Kemudian kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu kita mencoba untuk berikhtiar. Nah, yang namanya ikhtiar mungkin gak langsung 100%.
kita mungkin pelan-pelan gitu dari 1%, 2%, 3%, nggak masalah. Yang penting kita terus-menerus berproses, berusaha. Karena yang Allah lihat nanti dari usahanya, dari prosesnya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jelas semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan diwafatkan dalam kondisi Allah benar-benar meridhoi dalam kondisi husnul khotimah. Kita tutup dulu. Kalau gitu, kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Assalamualaikum.